kesakralan petilasan Syekh Siti Jenar dan makamnya Raja Belambangan beserta para pengawal setianya di area pemakaman Lastono di Desa Lemahbang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi. Hingga kini senantiasa dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Di tengah area petilasan tumbuh pohon beringin tua kentara menyiratkan nuansa mistis yang terasa, seakan memberikan isyarat tentang adanya pranata kehidupan beserta etika dan norma-normanya. Meskipun demikian, tak sedikit orang yang datang berziarah entah sekedar mengirim doa atau menjalani ritual demi tujuan tertentu. Apalagi di sana konon banyak pusaka bertuah yang tersembunyikan, namun dijaga oleh makhluk di alam kegaiban yang tak kasat mata. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Kenapa pusaka kok bisa dikeluarkan atau dititipkan? Kalau di situs Syekh Siti Jenar, kalau mau ritual itu nggak boleh mbak pusaka, harus dititipkan. Apa ini merupakan bagian daripada pantangan masuk ke tempat ini atau bagaimana? Oh iya, jelasnya gitu. Masalahnya biar fokus ke ritualnya, jadi nggak mikirin benda-benda pusaka dulu. Ada termasuk juga dianggap oleh penjaga gaib sini dianggap sebuah tantangan oleh bawa senjata begitu ya? Betul ya, begitu ya. Oke. Terima kasih Mas. Nah, kita lanjut nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, tim petualangan wisata mistis saat ini berada di area petilasan Syekh Siti Jenar di Desa Lemah Bang, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi. Nah, kebetulan kami saat ini ditemani oleh pelaku supranatural. Sinten namanya? Pak Slamet. Nama Pak lengkap Slamet Mulyono. Pak Slamet Mulyono. Dan mulai tadi juga kami melihat ada 2 peziarah yang sedang khusyuk. Nanti setelah kami wawancara dengan Pak Slamet, kami juga nanti akan wawancara dengan para peziarah yang saat ini lagi serius penuh khidmat melakukan bacaan-bacaan doa-doanya. Baik Pak Slamet, Pak Slamet ini kan seorang pelaku supranatural yang sudah kemana-mana biasa berinteraksi dengan hal-hal mistis atau gaib ya. Iya. Sejauh ini apa pengalaman Pak Slamet ini ketika melakukan ritual di petilasan Syekh Siti Jenar ini? Oh gitu Pak. Kalau pengalaman pribadi saya di Syekh Siti Jenar ini identik dengan Islaminya. Islamnya. Masalahnya gini Pak. Pernah suatu ketika saya ritual di sini. Dari mulai luar saya ritual itu anginnya begitu kencang. Sampai terus saya masuk ke dalam sini di area petilasan ini yang kita lihat ini. Saya tawasulin semua yang ada di sini. Saya mulai meditasi. Secara nalar itu nggak bisa digambarkan. Masalah gini, waktu itu tiba-tiba muncul sinar putih dari makam. Dari makam sini ya? Iya, yang sebelah situ tuh Pak. Yang sebelah sana tapi ya? Yang sebelah situ muncul, kecil itu titik. Lama-lama besar. Membesar akhirnya terang benderang di ruangan ini. Dan di situ ada lafalnya Allah, Subhanallah waktu itu. Oh gitu ya? Iya. Makanya kenapa di sini identik dengan Islami? Yaitulah berkat mungkin pernah datangnya Syekh Siti Jenar di sini ini gitu Pak. Makanya saya pribadi sebagai warga Banyuwangi khususnya Desa Lemah Bang Kulon sangat bangga. Terus sejauh ini selama Pak Slamet ini melakukan ritual, kira-kira pernah ditemui sosok siapa saja di sini? Kalau yang itu yang di dalam sini ini ya sosok surban, saya nggak tahu siapa namanya. Masalah nggak pernah interaksi, nggak bisa. Setelah nggak pernah ngomong-ngomong itu nggak pernah. Hanya nampak itu aja. Nampak Ya? sekilas gitu. Ya di semua area situs Syekh Siti Jenar ini juga gitu Pak. Terus ada nggak isyarah mungkin lewat kebatinan yang disampaikan oleh penghuni di makam ini kepada Pak Slamet, mungkin seperti apa? Ada, mungkin ya suruh Islam memelihara. Katanya orang Banyuwangi pada khususnya nguri-nguri peninggalan leluhur. Ya sampai sekarang ini saya lakukan di sini. Semacam pelestarian Ya, gitu pelestarian. ya. Terus apa namanya? Biasanya Pak Slamet, karena Pak Slamet ini pelaku supranatural ya. Biasanya kan selain melakukan ritual untuk mengirim doa para penghuni makam tersebut, biasanya mendapatkan sesuatu, misalnya pusaka kan begitu. Ya. Untuk Pak Slamet sendiri gimana? Ya yang tadi itu salah satunya. Yang dititipkan sama ajudannya Pak Slamet tadi itu ya. Betul. Itu dapat dari mana itu? Di luar dari Pohon beringin. Pohon beringin. Kita nggak minta, cuma kayak disajikan gitu loh Pak, gitu. Mungkin ya itu tanda suruh ngeramut, istilah suruh memelihara gitu. Itu awalnya gimana? Apakah Pak Slamet mendapatkan petunjuk untuk mengambil pusaka tersebut atau bagaimana itu? Enggak ada petunjuk gitu, tahu-tahu ada gitu loh Pak gitu. Itu Tanpa disengaja itu kalau ditilik dari bentuknya, jenis pusakanya itu nilam sari
Udan emas katanya orang Jawa. Orang Jawa. Iya, itu istilah identik dengan kerezekian dan kekayaan. Oh gitu. Gitu. Terus biasanya kan hasil komunikasi secara ritual apa yang berada di dalam keris pusaka tersebut kira-kira menurut kebatinannya Pak Slamet ini? Ya suruh apa setelah suruh memelihara, Pesannya begitu pesannya ya. gitu, pelihara satu tip ini mau dipelihara gitu aja lah, itu pesan singkatnya gitu. Pernah menampakkan wujud seperti apa? Selama ini belum ada. Hanya hanya Pesan- bisikan ya, pesan- bisikan dan saya batin. bisa merasakan auranya. Oh gitu. Pengalaman apa saja selain itu Pak Slamet? Ya kalau di sini nih kebanyakan orang-orang yang ziarah ke sini itu pengalaman tuh bermacam-macam. Ada yang sering ke sini masalahnya apa? Katanya untuk cari rezeki itu dipermudah gitu. Oh, gitu. Lantaran sini minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Perantaraan ini dengan cara mengirim doa begitu. Mohon doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Oke. Cuma perantara sini. Pengalaman lain mungkin Saya kira nggak ada itu Pak, cuma itu aja. pernah nggak mengalami pengalaman misalnya semacam penghuni gaib menghalang-halangi atau menggoda Pak Slamet mungkin selama ada di area ini mungkin? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti dalam artian direstui untuk di Iya. sini kan begitu. Baik Pak Slamet, ini sekarang saya bergeser dulu ke peziarah. Ini saya pilih terdekat dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Saya Mas Rifai, Pak. Mas Rifai. Mas Rifai asli sini. Iya, sebenarnya asli sini tapi agak jauh Pak dari tempat situs ini, Pak. Oh gitu. Berarti sering ziarah ke sini Pak Rifai ya. Ya, sebetulnya bukan hanya di sini, Pak. Semua tempat makam waliullah kerap kali saya singgahi, Pak. Tujuannya minta kepada Allah, minta barokah wal karomah, minta tawasul, ngirim doa ya kepada beliau-beliau ini, kemudian memanjatkan doa kepada Allah agar supaya barangkali kalau pas kita diberikan karomah oleh Allah ya berarti sudah menjadi rezeki kita dan merupakan garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu, Pak. Selama Pak Mas Rifai ini ziarah ke tempat ini di area makam atau petilasan Syekh Siti Jenar, apa yang didapat atau yang dialaminya mungkin? Saat itu tengah malam jam 11 Pak, sekitar malam Jumat itu memang di sini ini aura gaibnya sangat kental Pak. Mungkin penghuni sini sedang berkumpul gitu kan. Itu yang pernah saya rasakan, namun saya tidak pernah melihat secara langsung. Kemunculan mereka itu saya bisa merasakan ditandai dengan ketika bulu kuduk salah satunya, terus kepala terasa berat, itu saya merasa mereka semua sudah hadir gitu Pak. Berarti sapaannya secara batin ya, kan gitu. Istilahnya sedang menyapa saya Pak gitu Pak. Terus apa yang dialami lain mungkin semacam isyarat atau bisikan mungkin Pak? Iya Pak, dulu saya pernah di sini, pertama saya tawasul kepada Rasulullah, yang kedua tawasul kepada para sahabat, tawasul kepada para malaikat Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian saya memejamkan mata, pernah dikasih gambaran saya ini duduk di pojok situ Pak. Itu gitu. Duduk di kursi Garuda kayak kursinya raja itu. Pernah ada gambaran Singgasana ya. Duduk di singgasana kan gitu. Dan keesokan harinya saya menemukan kabar baik Pak. Apa itu? Saya diterima kerja Pak. Oh gitu. Ya. Oh waktu itu Mas Rifai sempat sedang mencari pekerjaan, terus bukan mencari pekerjaan Pak. Jadi saya telah mengikuti tes seleksi Pak. Mungkin tes seleksi gitu. Apa nggak saya sebutkan. Oh gitu, rahasia jelas, ya. Ya ini rahasia Pak, privasi saya Pak.
Jadi karena ingin mendapatkan petunjuk ya, saya selalu juga berdoa di rumah, juga saya kirim tawasul kepada beliau-beliau. Bagaimanapun juga beliau ini salah satu syekh penyebar agama Islam, Pak. Betul, Ya kan, Pak? betul. Dan pernah singgah di sini. Maka dari itu nggak ada salahnya saya kirim Fatihah kepada beliau, meminta kepada Allah petunjuk ya, selain minta barokah wal karomah dari beliau ini, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya mungkin ada hal lain mungkin yang dialami mungkin Pak Mas Rey, Pak. Sementara setelah itu tidak ada yang pernah gitu. saya alami lagi, Pak. Cukup Oke. itu, Pak, yang saya alami. Berarti Mas Rifa ini nggak jauh dari sini, masih tetap masuk area desa Lemabang. Lemabang Kulon, betul, Pak. Oh, Betul, gitu. Pak. Bukan Oke. hanya sini, Pak, yang saya datangi. Kadang-kadang di makomnya Mbah Yai Waliullah. Abdullah Fakih Waliullah Waliullah, juga ya. ya. Kadang-kadang di Syekh itu yang di Banyuwangi itu, Pak. Datuk Malik Ibrahim. Datuk Malik Ibrahim. Ya. Tujuannya hanya satu, minta barokah wal karomah. Jadi jangan disalahartikan ketika datang ke kuburan itu minta sama kuburan, tidak. Saya mintanya kepada Ziarah. Allah, kan begitu. Mendoakan Kepada beliau-beliau. Bagaimanapun juga beliau ini adalah orang yang berjasa, Pak. Betul. Oke. Terima kasih Mas Iya, Rifa. sama-sama, Pak. Mudah-mudahan tetap dijadikan tradisi untuk berziarah ke tempat-tempat makam Iya. waliullah. Iya, Pak. Siap, Pak. Sekarang saya ini kebetulan ada Pak Sam, yang secara aktif, mungkin ini sudah terbiasa ya Pak Sam ya, Iya. untuk datang atau tempat-tempat meditasi. Pak Sam ini kan sepengetahuan kami, Pak Sam ini kan bertempat tinggal di Banyuwangi, Di Banyuwangi. Kota, Ya. ya, Banyuwangi Kota Di ya. kota. Ini kok bisa sampai di petilasan Syekh Siti Jenar ini, gimana ceritanya Pak Sam? Saya kebetulan kurang lebih saya di Banyuwangi ini ya 20 tahun. 20 tahun. Iya. Hmm. Namun untuk ziarah ke sini ini saya mulai tahun 70-an sampai 80-an saya ini sudah sering kesini, datang ke sini. Gitu. Dan keadaan bangunan ini bukan begini dulu. Dulu ya masih Ya, biasa ya. Ini masih Welet, atapnya masih welet Hmm. dan masih pagernya. Saya ingat saya itu yang sering ngasih welet ini Pak Jedut namanya yang punya Sleman. Ngasih welet ini dulu. Dan situasi di luar pun belum begini. Terus tapi untuk makam memang dua ini Pak Sam ya? Kalau makam ya aslinya ya memang ini sudah. Oh, gitu. Dan ini ada ini. Dan sepengetahuan saya selama saya ziarah ke petilasan Syekh Siti Jenar ini, bukan di sini aja ada. Dan bentuknya sama. Semuanya ya. Sama dan namanya sama. Gitu. Kalau ke Jawa Tengah ya juga Lemah Abang. Lemah apa? Ya. Sesuai dengan makna dari nama itu sendiri ya. Iya, sama. Siti namanya tanah, Benar, Jenar itu namanya merah ya. atau abang gitu. Bukan dari Jawa Tengah juga sama, bentuknya sama. Hmm. Terus saya pernah sampai di Bima pernah. Ada juga yang sama begini. Dari pengalaman saya tahun 80-an ini, dulu itu jangankan siang datang ke sini nih. Jangankan malam, siang itu takut. Di sini nih ya. Iya. Mau ziarah ke sini enggak ada dulu orang-orang ini, jarang. Tapi ketika itu saya sudah pernah sering datang ke sini dengan tujuan saya yaitu tadi saya mau berdoa ya, dan karena beliau ini adalah orang-orang yang katakan lebih dekat pada Allah, jadi saya minta doanya. Bukan saya, jadi tetap saya minta kepada Tuhan tapi lewat perantaraan orang-orang yang katakan para aulia ini yang Pak Sam, ya. Kalau menurut tadi juru kunci bahwa ini merupakan tempat makamnya termasuk Abu di Raja Belambangan, itu pengawalnya. Dan untuk tempat disebut petilasan Syekh Siti Jenar, memang area ini ada tempat yang sangat dirahasiakan karena menurut pesannya itu nggak boleh dipublikasikan gitu. Nah, pengalaman Pak Sam selama berziarah beberapa kali ke sini,
kan sejak tahun 70-an ya. Iya. saya Apa yang dialami atau didapat Pak Sam itu? awal mula saya masuk ke sini, awal mulanya pertama kali dulu masih kayak atapnya ini dari bambu dan belit. Saya masuk ke sini ini seakan-akan apa itu pondok ini kayak diangkat gitu ya. Waktu Pak Sam posisinya Pertama sedang ya, saya datang ziarah. sini, ya. Sampean juga ngalami gitu Mas? Mas Rifai? Saya kebetulan tidak pernah mengalami hal semacam itu. Jadi saya sudah menceritakan apa yang telah saya alami saja. So tadi itu Untuk ya. selebihnya saya nggak pernah mengalami Hal-hal lain. apapun itu nggak pernah. Atau mungkin ini Pak Sam. Pak Sam ini kan terbiasa berinteraksi dengan hal-hal gaib ya. Pernah nggak Pak Sam sendiri di tempat ini berinteraksi juga dengan penghuni gaib sini secara kebatinan Pak Sam? Kalau begitunya saya selama di sini saya belum pernah begitu. Belum pernah, ya. Cuman ya kalau mungkin kelihatan yang diperlihatkan itu dulu pernah Apa itu? tahun 80-an itu di pohon Beringin itu ya. itu. Mungkin kalau itu Mas juru kuncinya sini tak asing lagi pada saya Pak itu Turin tahu, tadi ya, Pak Turin tadi. Turin. Mas Slamet itu sudah tahu dulu Ya, itu gitu kan. ya. Berarti bukan sesuatu yang baru Iya. dengan berhubungan masalah hal-hal gaib gitu ya. Hal lainnya mungkin Pak Sam melakukan atau mengalami mungkin tentang apa selama berada di sini. Tapi nggak ada ya pengalaman-pengalaman ganjil kayak begitu, nggak ada ya Pak Sam? Iya, kalau mungkin hari ini saya kebetulan di sini ini mungkin yang diperlihatkan ini ke saya Apa ini itu, Pak Sam? tetap di pohon beringin. Oh gitu, berupa apa Pak Sam? Pusaka apa Pak Sam? Saya pusaka. Pusaka gitu ya. Ya memang antara pohon beringin hingga di area ini banyak pusaka Mas Slamet ya. Nah, jadi Mas Slamet kan juga sudah mendapat hadiah pusaka tadi ya, berupa keris tadi itu ya. Jadi artinya Pak Sam, apakah itu maknanya Pak Sam diberi isyarat untuk diambil atau diserahkan ke Pak Sam atau bagaimana Pak Sam? Kalau menurut saya ini cuman diperlihatkan, hal itu kan bukan hari ini saja, mulai dulu saya pernah Sering, diperlihatkan. tapi nggak pernah ngambil ya? Tapi saya datang ke sini, saya itu tidak pernah mempunyai rasa pamrih. Nah, barang-barang yang ada di sini kalau bisa diselamatkan, mari kita lindungi bersama, kita jaga bersama. Nah, ini merupakan cagar budaya. Ya betul. Kita lestarikan. Kaitannya dengan sejarah Islam pastinya itu ya. Jangan ada yang orang-orang yang artinya merasa datang sini artinya ada rasa pamrih apa-apa. Ya betul, harus dihilangkan betul Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Sam. Ya, apalagi Mas Rifai? Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, bahwa sebetulnya energi itu yang paling besar pohon beringin, Pak. Nah, boleh kalau misal tidak percaya, silakan dibuktikan. Silakan di bawah pohon beringin itu malam ya, insya Allah di situ banyak sekali energi berkumpul di situ. Benar itu yang disampaikan Pak Sam, Pak. Jadi memang menarik ya. Iya, Pak. Sana, Benar, Pak. Baik Mas Rifai, Pak Sam, juga Mas Slamet. Ini berhubung kita di sebuah tempat yang suci, yang berkaitan dengan sejarah tokoh Islam di masa lalu. Indonesia saat ini sedang berduka, Pak Slamet ya. Ini saat ini sedang terimbas oleh wabah corona. Mari kita perantaraan di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan corona segera nyah dari Indonesia pada umumnya, khususnya Belambangan Banyuwangi, dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Amin, amin, amin. Baik, ini saya ingin menyampaikan satu hal. Nggih. Nah, ini khususnya untuk masyarakat Banyuwangi. Saya karena juga orang Jawa, orang Banyuwangi asli. Dan kalau
Artinya menurut saya, coba ini bisa dimungkin dari seluruh pemirsa, tolong ini mungkin bermanfaat apa yang nanti saya sampaikan ini. Corona maksudnya itu adalah kongkon rukun lan nerimo. Dari kongkon rukun lan nerimo. Untuk menangani maksudnya Iya. itu. Ya, maksudnya rukun di sini. Kita bersama-sama rukun untuk mencegah, melawan atau mata rantai corona ini dengan Diputus, satu ya. rukunnya, yaitu mentaati semua peraturan-peraturan yang dimaksud rukun ini. Jangan ada yang ini manut tapi yang ini Ya, tidak manut. betul. Nah, ini yang dimaksud rukun. Ah. Nerimo. Iya, betul. Ini karena sudah Tuhan ini yang memberikan. Hanya itu. Memberikan obat. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa manfaat untuk masyarakat semua dan bisa menerima kata-kata itu tadi kongkon rukun lan nerimo. Nah, Ini. apa yang menjadi himbauan pemerintah. Iya, rukunnya Oke. menerima himbauan. Itu aja. Oke. Yang- Jadi kalau orang Jawa mengistilahkan sebuah wabah penyakit yang menular begitu dahsyat secara massal, itu dinamakan pagebluk. Iya, Pak Gebluk. Jadi pagebluk itu nama lain, guys. Iya, Nama ya. Oke, terima kasih pemirsa netizen dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang sudah diperbincangkan oleh pelaku supranatural Kang Slamet, juga Mas Ripai dan Pak Sam yang kebetulan hari ini berziarah di pekan ini bisa bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.